Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Arifah SE, mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 24105164810. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja kelayakan pembelajaran ekonomi di MA Cokro Aminato Karangkobar. Asal madrasah saya MI Muhammadiyah 3 Batur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Untuk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholidu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Maud. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Buku absen ya? Adi Ardianto, Ardina Ahsan, India Setiani Oktasati. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview tentang pelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Konsep dasar ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat? Apa itu ilmu ekonomi? Ayo Mas Ma'ruf. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang bertujuan pada asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau konsumsi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah uang, perdagangan atau segala perindustrian. Iya, bagus. Berarti masih ingat ya untuk pelajaran yang kemarin. Terus pertanyaan yang kedua, untuk memasuki pelajaran pada hari ini, kita masih melanjutkan tentang ekonomi. Kita masuk ke bab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Bisa dicatat ya, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup, kita itu tidak bisa terpisahkan dengan hal ekonomi atau tentang ekonomi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ayo langsung. Oh iya Mas. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, bagus. Kelangkaan menjadi masalah pokok dalam ekonomi. Ya. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan menjadi masalah pokok dalam ekonomi. Jadi ada keterkaitan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia tentang ekonomi. Yang pertama, kelangkaan atau scarcity, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih banyak dari apa yang tersedia. Ada yang maksud?
Jadi manusia itu selalu membutuhkan, ya, mengkonsumsi apa yang kita butuhkan, tetapi kadang tidak seimbang dengan apa? Produksi. Misal ya, Ibu mencontohkan tentang apa? Tentang kelangkaan itu yang menyebabkan ekonomi itu akan menjadi krisis. Terus tenaga ahli teknologi. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya alam. Ayo sumber daya alam, misalnya apa? Ya betul, minyak bumi itu terbatas tidak? Terbatas. Ketika kita terlalu boros, apa dampaknya? Nah, sedangkan minyak bumi itu kita selalu pakai, okay? Yang pakai tidak cuma Bu Guru saja, kalian saja, tapi semua orang sekarang sudah memakai. Semisal itu di sini ada pom bensin lah, sering mengantri kan? Nah itu karena kebutuhan manusia itu emang setiap hari banyak, sedangkan bensin di sini sendiri kadang terbatas. Itulah apa yang menyebabkan kelangkaan, terlalu banyak pengguna atau pemakai, konsumen. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Penduduk yang 4. Terlalu banyak apa? Kelahiran. Okay? Jadi bertambah jiwa-jiwa baru, bertambah kebutuhan yang baru, sedangkan produksinya itu terbatas. Itulah yang menyebabkan kelangkaan. Sudah bisa dilanjut? Ya. Keempat, kelangkaan sumber daya modal. Alat-alat produksi seperti mesin, pabrik, teknologi, dan infrastruktur jumlahnya terbatas sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Di Indonesia ini lebih banyak pabrik atau manusianya? Manusianya. Kadang kita itu membutuhkan pekerjaan, okay? Kesempatan tenaga kerja untuk bekerja di pabrik, tapi pabriknya sendiri terbatas. Makanya di situ ada pertukaran yang namanya apa? Pertukaran ekonomi. Semakin banyak pabrik, semakin karyawan banyak. Jadi ekonomi semakin gampang dicari. Tapi ketika kenyataan di Indonesia ini justru malah banyak pengangguran dibanding apa kesempatan bekerja di pabrik, itu karena keterbatasan produksi apa. Nah, itulah lambatnya perkembangan teknologi. Jadi tidak semua daerah itu mempunyai, sedangkan di daerah itu sendiri perkembangan jiwa semakin banyak berkembang. Tapi untuk teknologi, untuk pabrik, untuk apa tempat-tempat yang menghasilkan itu masih terbatas. Selanjutnya yang ke-6 ya, kerusakan lingkungan dan bencana alam yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang ada, yang bisa melumpuhkan perekonomian dengan cepat. Itu apa? Bencana alam berupa banjir, banjir, terus apa? Gempa, terus longsor, terus
bisa. Nah, biasanya itu cepat akan menumbuhkan perekonomian suatu daerah yang terjadi bencana alam, akan begitu cepat menyebabkan cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua itu meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, mengembangkan teknologi. Yang keempat, melakukan substitusi barang langka. Dan yang kelima, melakukan kerjasama internasional. Itu yang dapat mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara efisien. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara efisien. Ya seperti tadi yang Ibu terangkan, cara penggunaannya itu tidak boros. Semisal hal yang paling mudah, hal yang paling gampang tentang lampu. Lampu kan cukup malam hari, oke? Siang hari tidak perlu dinyalakan. Terus meningkatkan kualitas SDM manusianya itu sendiri mau berusaha untuk merubah apa itu yang menyebabkan kelangkaan. Contoh satu, ya nggak boleh malas, ya kita berusaha. Misal ada home industry yang dapat kita bikin sendiri. Jadi apa yang kita butuhkan tidak melulu harus membeli, bisa diproduksi sendiri. Terus yang ketiga, mengembangkan teknologi. Nah, mengembangkan teknologi ini yang kita butuhkan yaitu tadi ahli-ahli, insinyur, insinyur, terus ahli dalam bidang-bidang tertentu. Melakukan substitusi barang langka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barang langka di sini itu apa? Kita bisa mengkonsep. Terus yang kelima, melakukan kerjasama internasional. Biasanya, kenapa harus ke internasional? Karena di luar negeri sendiri itu serba maju, serba modern. Jadi kita harus ada kerjasama untuk mengatasi kelangkaan. Nah, sekarang tadi yang tentang kelangkaan, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke poin kedua ya, biaya peluang. Ada yang bisa membacakan biaya peluang adalah, Mas? Biaya peluang adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Ya, ada yang maksud? Ayo. Dengan skala prioritas itu kita akan mencapai apa yang kita butuhkan. Misal, kedua, mengelompokkan menurut tingkat kepentingan. Apa yang lebih penting dulu? Nah, makanan pokok ya. Terus sekarang Guru bertanya, kebutuhan apa yang kalian butuhkan
dalam hidup yang paling penting, ada 3 yang paling penting dulu. Itu apa? Makanan. Sandang, pangan, papan. Nah, ada yang tidak punya sandang? Nah, ini pakaian. Nah, kan emang itu sudah kebutuhan pokok. Pangan, makanan yang setiap hari kita makan. Terus apa? Papan itu tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan yang pokok yang tidak bisa dihilangkan. Terus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Ayo, siapa yang tahu kebutuhan primer? Kebutuhan primer. Ayo, ada yang bisa jawab kebutuhan primer? Ayo Mas. Sandang, pangan, papan. Ya. Kebutuhan sekunder misalkan apa contohnya? HP, terus motor, laptop, apa? Apa ngatur? Sekunder, ayo. TV. Apa? Ngatur. Ayo Mas. TV. Apa lagi Mas? Ya, coba. Laptop, ya, apa? Apa enggak? Sekunder, ayo. Kebutuhan sekunder. Yang kalian punya ya alhamdulillah, nggak punya nggak apa-apa. Berarti. Ayo apa enggak? HP. Apa? Ya, tas, lemari bisa. Apa? Ayo dari tadi senyum-senyum. Perhiasan itu nanti masuk ke daftar yang lain lagi, itu sudah dalam mewah ya. Apa Mbak? Mobil termasuk itu. Apa? Baju tadi kan sandang, sepeda. Ayo makanya kita harus berpikir biar bisa membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder. Mbak? Skincare. Kebutuhan sekarang sudah menjadi kebutuhan mendasar ya untuk anak-anak yang sudah beranjak ke dewasa remaja. Memang sudah mulai memasuki apa Mbak? Radio. Terus ayo apa? Komputer. Nah itu adalah contoh-contoh kebutuhan sekunder. Seandainya kalian tidak punya ya tidak apa-apa, punya ya berarti alhamdulillah dimanfaatkan. Itu termasuk kebutuhan apa? Tambahan. Misal sekarang sudah memulai zaman apa? Handphone, ya. Itu sudah itu memasuki kebutuhan sekunder tapi hampir ke primer, sudah menjadi kebutuhan yang pokok, padahal itu sebagian kebutuhan tambahan. Tapi setiap orang sekarang sudah mempunyai. Nah, maksudnya antara kebutuhan primer dan sekunder ya, sudah bisa membedakan. Kebutuhan manusia. Kita masuk ke bab kebutuhan manusia. Ayo Mbak, tadi yang senyum-senyum bisa baca nggak Mbak? Belakang. Nggak kelihatan? Oh ya ini. Kelihatan nggak? Ya, baca. Kebutuhan manusia. Kebutuhan yang diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi dapat mengganggu kehidupan atau hasrat yang muncul dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi tidak akan memberikan
sini kebutuhan manusia itu ada dua, kebutuhan atau need dan keinginan. Kebutuhan yang benar-benar mendesak kebutuhan, keinginan itu karena nafsu. Biasanya kalau kebutuhan itu yang masuk ke dalam yang primer. Okay. Kalau yang keinginan berarti masuk ke sekunder. Karena kalau primer itu kan emang harus buruk lagi ya. Kebutuhan primer itu apa aja? Sandang, pangan yang harus kita miliki. Kalau yang kebutuhan sekunder, nah itu kebutuhan tambahan, keinginan. Yang belum punya HP jadi ingin punya HP, okay? Yang belum punya motor ingin motor, yang belum punya apa TV ingin TV. Itu yang apa masuk dalam kebutuhan manusia. Yaitu selanjutnya belum selesai. Ini yang apa sih nggak nulis ya? Ntar kalau Pak bertanya cari catatan. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dibagi menjadi dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu tingkat kepuasan dan gaya hidup. Gaya hidup dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang. Gaya hidup yang suka akan barang-barang impor menyebabkan pemenuhan barang impor di dalam negeri meningkat. Sekarang di sini tuh banyak apa-apa barang impor. Misalnya apa? HP, baju, ya, baju, HP. Sekarang banyak yang impor. Yang kedua keadaan alam. Yang kedua lingkungan, kebijakan pemerintah. Yang keempat ada istiadat dan tingkat kemajuan teknologi. Seperti tadi ya sudah diterangkan di awal ya. Nah sekarang kita pelajari tentang jenis-jenis kebutuhan. Bisa ditulis atau dibaca dulu ya. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah masuk yang Ibu sampaikan tadi? Sudah jadi tangkap ya? Ya. Lanjut ya, kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi yaitu yang pertama, bisa ditulis atau itu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya ekonomi yang relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas. Ibu mau minta tolong salah satu untuk membacakan ke depan. Ayo Mas. Iya. Iya. Kesimpulan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya ekonomi yang relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dua, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan masalah yang dipelajari.
yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. 3. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat kebutuhan merupakan kebutuhan relatif terbatas. 4. Daya peluang adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. 5. Terbatasnya sumber daya tersedia dibandingkan kebutuhan atau keinginan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan. Ya, bagus. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Itu ilmu ekonomi. Ibu mau membagikan lembar kerja atau lembar soal. Kalian bisa kerjakan di kertas. Oke. Ini kasih nama. Tidak ada. Coba. Kalian kerjakan soal yang Ibu kasih ya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Selesai? Dikasih nama. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut dari materi yang Ibu kasih tadi ya. Dah cukup, waktunya selesai. Kumpulkan satu-satu, sini maju ya. Kumpulkan. Kasih nama nanti. Dia tidak ada itu kalau pulang itu mau. Ya, terima kasih. Ya, untuk mengakhiri sebelum menutup pelajaran pada ini, Ibu ada permainan atau ice breaking ya, untuk melatih konsentrasi dan lekong makan. Ketika Ibu mengucapkan apa yang Ibu ucap, berarti kalian menirukan, mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Itu berarti melatih konsentrasi. Ayo, sudah bisa dimulai ya. Ayo. Ketika Ibu bilang bebek, kalian jawab bebek. Ketika Ibu bilang ayam, kalian bilang ayam. 1, 2, 3. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam. Ayo, ada berapa jumlah bebek? Ayam. Nah,
bagus. Itu berarti tingkat konsentrasinya berjalan. Kita pegang kata-kata ibu, ikuti kata-kata ibu, ya kan? Ikuti kata-kata ibu. Ulang ya. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek ayam bebek, bebek ayam bebek, ayam ayam bebek. ayam ayam bebek. Ada berapa bebek sama ayam? Ada berapa bebek sama ayam? Itu berarti kerja otak untuk konsentrasi. Satu lagi ya, untuk kekompakan. Berdiri semua. Ketika ibu bilang tepung 1, 2, tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5, itu untuk melatih kekompakan, ya. Kita bisa mulai. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5. Ibu yang salah. Tepung 5 2 kali. Ya, terima kasih. Kasih kekompakan. Alhamdulillah, pelajaran pada minggu ini kita sudah selesai. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi tugas atau PR ya, untuk membuat clipping tentang perekonomian. Untuk membuat clipping perekonomian yang ada di sini, yang ada di tempat kalian tinggal. Cari perekonomian yang ada. Misal perekonomian yang ada di pasar, biasanya kan ada gambar-gambar perekonomian, perdagangan, bisnis. Dikumpulkan di depan ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu bersiap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.